kelima Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan kita semua yang salah terus melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, mari untuk selalu mengharap ridho dan rahmat Allah. Kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki asar yang kedua kepada guru kita Al-Mukarram Tuan Mukarram Ustaz Muhammad Subhan SAI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus masjid lagi. Kayak jadi masjid nanti Pak. Insyaallah. Musalla Al-Alif. Bapak Haji Dr. Zulkarnaini dan kawan-kawan, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid yang ada di sini, Ustadz Naswan, Ustadz Naswan guys. Dan Ustadz Hajar juga. Dan para asatid yang lainnya guys, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang memohon saya hormat saya, yang semoga mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang surah Al-Baqarah ayat pinten? 31 itu sudah 30 terakhir. Oh 30 terakhir. Ngoten nggih Bu nggih. Sekarang 31. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء كلها dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda kullaha keseluruhannya. Tsumma aradahum, kemudian Allah mengemukakan kepada mereka. Tsumma aradahum, kemudian Allah mengemukakan mereka semua itu atau menyampaikan semua itu alal malaikati, atas para malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku bi asma'iha ula, dengan nama-nama mereka semua itu, atau nama-nama benda-benda itu tadi. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Jadi kemarin kan malaikat sempat dalam tanda kutip bertanya kepada Allah, tidak berniat menentang karena malaikat tidak mungkin maksiat, tapi murni bertanya, apakah engkau akan membuat makhluk hibrida baru yang notabene hanya akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah bilang, wis, kalau bahasa kita menengok, aku lebih ngerti, saya lebih tahu, aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Maka rupanya Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam itu dengan ilmu. Nah, kita ini manusia ini, Pak, menjadi mulia itu yang pertama karena ilmu, yang kedua karena takwa. Ini yang kedua karena ini, yang pertama karena iman, yang kedua karena ilmu. Kalau dua ini ada pada diri kita, maka mulialah kita. Sebagaimana dulu bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Allah muliakan dengan dua hal itu. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan apa? Ilmu. Nah, itu ada di surah Al-Mujadilah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, kombinasi antara iman dan ilmu itu kalau digabung itu menjadi amalan takwa. Sehingga dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya saya itu sering bilang ke anak-anak saya, terutama saya bilang, sudah menjadi ketetapan Allah, dimanapun orang itu berada, kalau dia bertakwa, dia akan dimuliakan oleh Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah, dimanapun orang itu kalau membawa ilmu Allah, beriman dan berilmu, dimanapun dia berada, dia akan dimuliakan oleh Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi dimanapun orang yang membawa ilmunya Allah, membawa iman dan ilmu sekaligus, itu pasti dimuliakan oleh Allah, di mana saja. Itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah menjadi ketetapan Allah. Maka siapapun yang ingin mulia harus beriman dan berilmu sekaligus, atau harus bertakwa itu.
Maka ketika saya menyampaikan ke beberapa anak muda itu, saya nggak penting kalian jadi apa, itu nggak penting. Yang penting bertakwa kepada Allah. Karena menjadi gubernur yang bertakwa itu lebih baik daripada menjadi pengemis yang tidak bertakwa, saya bilang gitu. Nah iya. Nah, yang menjadi gubernur yang bertakwa itu lebih baik daripada menjadi pengemis tapi tidak bertakwa. Allahu Akbar. Ya, manusia itu kalau kehilangan salah satunya, apalagi dua-duanya, tidak mulia manusia itu. Karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Maka ketika seseorang itu kehilangan salah satunya, apalagi dua-duanya, dia tidak mulia. Bahkan kalau bahasa Imam Syafi'i, dia nggak hidup. Kan demi Allah hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Berarti kalau nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti dia nggak hidup. Iya, memang nggak hidup. Loh, tapi dia bisa jalan. Nah sekarang bayangkan ada orang mati terus jalan, gimana? Medeni wong nggih. Jadi kalau ada orang nggak ada iman, nggak ada ilmu, nggak ada takwa, kok dia berjalan, itu dianggap orang mati berjalan. Orang mati berjalan mesti medeni wong. Menakuti orang itu. Kalau dia jadi pejabat yang menakutkan, karena nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa dalam hatinya. Pegang kekuasaan medeni. Seperti halnya orang mati berjalan. Kalau dia seorang yang gagah badannya, punya pengaruh di lingkungannya, kemudian dia nggak ada ilmu, nggak ada iman, itu pengaruhnya menakutkan. Karena akan dipakai untuk berbuat apa? Medeni. Orang pegang senjata, nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, medeni Pak. Yang pegang senjata itu nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, medeni Pak. Tapi kalau yang pegang kekuasaan orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa sekaligus, bahkan musuh pun merasa tenang Pak. Kenapa? Karena dia tidak akan berlaku curang. Itulah yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, di mana musuh pun kalau berhadapan dengan Nabi itu yang merasa tenang, karena tidak mungkin Nabi itu khianat. Allah. Kalau yang pegang kekuasaan, pengaruh, orang yang punya kekuatan itu adalah orang yang berilmu, beriman dan bertakwa sekaligus. Yang sekitar itu merasa aman, karena yang menjaga itu orang hidup. Demikian juga ketika yang pegang senjata itu adalah orang yang beriman, berilmu dan bertakwa, orang sekitarnya merasa aman. Kenapa? Karena yang pegang itu orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kok senjata kok gini? Senjata harusnya gini ya. Lupa saya. Kok senjata kok gini ya? Lupa saya, senjata harusnya gini. Keliru. Tapi ini maksudnya apa? Monggo kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita termasuk yang mana? Nah, makanya kalau sampai ada orang lain merasa aman dengan keberadaan kita, bersyukurlah kepada Allah. Berarti iman, ilmu, Islam kita itu hidup. Dan itu pertanda kalau hati kita hidup, berarti kita sebagai orang yang hidup. Tapi kalau ada orang yang tidak merasa aman dengan keberadaan kita karena kosongnya ilmu, iman dan takwa dalam diri kita, naudzubillahi min syarri dzalik, maka itu pertanda orang itu mati. Tapi jalan Ustaz, ya mati hatinya. Orang mati kok jalan ya? Orang mati jalan mesti medeni. Menakutkan. Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya ulang ya. Jadi Nabi Adam itu kakek kita itu dimuliakan oleh Allah sebab ilmu, sebab iman, sebab ilmu. Maka sudah menjadi sunnatullah bagi kita kalau ingin mulia harus beriman dan berilmu sekaligus. Harus itu. Kalau enggak mulia kita. Tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah harus beriman dan berilmu sekaligus.
Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Ini kemarin saya sampaikan ya, tasbih itu ungkapan untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Jadi pertanyaan malaikat kemarin itu pure murni bertanya, tidak bermaksud untuk berburuk sangka kepada Allah. Makanya orang yang bertasbih itu adalah orang yang bersih hatinya dari buruk sangka kepada Allah. Maka dalam beberapa ayat ketika Allah menyatakan tasbih itu dipakai untuk menepis anggapan buruk orang-orang di luar Islam misalnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusyrikun. Nah itu pokoknya itu untuk menepis. Jadi kata subhan, kata tasbih itu bukan Muhammad Subhan ya. Kata subhan, tasbih itu untuk menepis segala bentuk suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka saya ulang, orang yang mengatakan subhanallah bertasbih berarti dia adalah orang yang mengosongkan hatinya dari aneka suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Kalau ada orang bertasbih mengucap subhanallah tapi kok masih suka berburuk sangka kepada Allah, berarti dia belum menyentuh makna tasbih yang sebenarnya. Qalu, tapi ada juga kata tasbih itu dalam Al-Quran, subhan itu untuk menyatakan hal yang luar biasa. Seperti saat Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 1 itu tentang Isra itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk kita bilang subhanallah itu benar. Karena kita berusaha tidak berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau ada hal yang menakjubkan pun kita bilang subhanallah, nggak salah juga sebenarnya. Karena Al-Quran pernah menggunakan kata tasbih subhanallah itu untuk sesuatu yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Hanya kalau dalam konteks memuji itu dosisnya ditambah. Masya Allah la quwata illa billah. Al-Kahfi ayat 39. Tapi jangan dilarang orang bertasbih kalau memuji. Karena ada orang yang mengatakan kalau memuji jangan bilang subhanallah. Ujian itu subhanallah itu untuk sesuatu yang buruk misalnya. Kalau kita lihat sesuatu kejadian yang buruk kita bilang subhanallah biar kita tidak suudzon kepada Allah. Itu betul. Tapi jangan melarang orang bertasbih saat melihat kebaikan. Karena Al-Quran menggunakannya juga untuk sesuatu yang luar biasa. Saat Allah memuji perbuatannya dengan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hanya saja dosisnya kurang kalau untuk memuji sesama maksudnya. Jadi kalau memuji tambahkan Al-Kahfi ayat 39 itu Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Tambahkan itu. Kalau Masya Allah tak boleh Ustaz, boleh tidak apa-apa. Kalau mau lengkapnya Masya Allahu la quwata illa billah. Dan oleh Tirmidzi ditambahkan Masya Allahu la quwata illa billah. Bahkan kalau kita rajin baca Masya Allah la quwata illa billah sambil mengingat-ingat nikmat Allah di samping Alhamdulillah ya, itu insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dijaga oleh Allah sehingga ditetapkan sebagai nikmat untuk kita insya Allah, nggak akan hilang insya Allah. Allah Akbar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau wahai Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa kecuali ma 'allamtana, sebatas apa yang Kau ajarkan kepada kami saja. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau wahai Allah adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Nah, makanya kalau ada kejadian yang nampaknya di luar nalar kita dalam memahami itu, yang kita kedepankan adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Hakim itu diantaranya Allah yang memiliki hikmah.
Allah yang menganugerahkan hikmah, itu Al-Hakim di antara maknanya. Makanya kalau ada masalah, sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya, itu segera katakan dan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kita menyadari ayat ini, kita tidak akan buru-buru ingin mendapatkan hikmah di balik sebuah kejadian. Kenapa? Karena kita tahu yang membuat ini adalah Allah yang Maha Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha memiliki hikmah. Sehingga kita yakin bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya, pasti. Dan saya ulang, kita tidak usah buru-buru mencari hikmahnya. Karena ada sebagian orang itu karena tidak mengerti, padahal kita sudah berusaha, kita sudah berusaha menempuh jalan yang Allah tentukan, kita sudah berusaha. Beberapa orang itu kalau curhat ke saya itu, justru di saat saya berusaha taat kepada Allah, Ustaz, di saat saya berusaha untuk mentaati semua perintah Allah, menjauhi larangannya, kenapa tiba-tiba kejadiannya seperti ini, aneka musibah datang kepada dia misalnya. Dan dia tidak kunjung mendapatkan hikmahnya karena buru-buru ingin mendapatkan hikmah. Ada hikmah apa di balik semua ini? Maka kata para ulama, tidak usah buru-buru mencari hikmah di balik setiap kejadian. Karena apa yang terjadi itu bersumber dari yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, yang Maha memiliki hikmah. Maka pastilah kejadian itu ada hikmahnya. Entah kita mengerti atau tidak kita mengerti, pasti. Karena itu bersumber dari Al-Hakim. Maka pengertian kita tentang bahwa masalah atau sesuatu itu datang dari Al-Hakim, itu cukup sebagai hikmah yang utama, tanpa harus kita berusaha mencari tahu hikmah di balik semua itu. Lambat laun kalau kita sabari, lambat laun kalau kita syukuri, lambat laun kalau kita terima dengan penuh keberserahan kepada Allah, ada masa di mana insya Allah Allah akan beritahukan apa hikmah di balik semua itu. Karena tidak jarang apa yang tadinya kita tidak mengerti itu, ternyata di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa yang kita mungkin tidak bisa memahami itu. Allahu Akbar. Kalau sekilas kita ngelihat kejadian pada Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, itu kan kesannya kayak gimana gitu. Tapi rupanya itulah cara Allah untuk menyampaikan beliau kepada apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu kalau orang tidak punya kepekaan kepada Allah, pasti dia menyangka, oh ini semua karena kerja keras saya, karena usaha saya. Rupanya tidak begitu yang Allah mau. Makanya saya ulang sekali lagi, di pada setiap ketentuan yang Allah tetapkan pada kita, terima dengan penuh kesabaran, syukur-syukur dengan kesyukuran, dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada dirasa yang tidak cocok dengan kita itu, bilang sama Allah, ya Allah saya terima apapun yang panjenengan putuskan. Nah, terus mohon ya Allah, baru mohon pada Allah apa? Terima dulu baru mohon pada Allah. Jangan apa-apa langsung ditolak, tapi terima dulu baru saya itu bermohon kepada Allah. Ya begini-begini ini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dalil. Konsep husnudzon, baik sangka pada Allah itu enak ngomongnya aja. Begitu kena yang nyentil emosi dan perasaan kita, kadang kita ini Allah maunya apa ya? Tapi orang beriman itu nggak pernah ngomong gitu. Orang beriman itu Allah katakan, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Jadi Allah itu ketika menciptakan nyamuk itu fisiknya ada, tapi dia sekaligus simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita. Orang beriman langsung berkata ini benar dari Allah. Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Maka orang beriman tidak pernah mengkoreksi Allah, tapi mengkoreksi dirinya. Ini beda sama orang yang mentalnya kafir. Mereka akan mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah." Ini maunya Allah apa sih ini? Nah, orang-orang yang betul imannya itu, kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya, dia akan berkata, "Oh ini benar dari Allah. Allah nggak mungkin salah."
Yang mungkin salah siapa? Kita berarti. Kalau ada orang mengatakan perasaan saya sudah beristighfar Ustaz, saya sudah berdoa, saya sudah begini begitu, tapi kok tidak kunjung selesai juga masalah saya misalnya. Kalau saya punya prinsip kurang banyak, kurang sungguh-sungguh berarti gitu aja. Karena janji Allah itu nggak mungkin diingkari. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Dan itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Yang betul itu memang kurang banyak, kurang sungguh-sungguh kita ini, itu aja. Sehingga saya mengambil hikmah dari satu riwayat tentang madu itu loh. Ada seorang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sakit. Okamakal, ya udah minum madu kata Nabi. Besoknya datang lagi masih sakit, ya Rasulullah, minum madu. 3 kali masih ngomong sakit, beliau mengatakan okamakal, itu yang bohong perut kamu itu kata. Minum madu lagi kata Nabi. Karena Allah nggak mungkin bohong. Kan Allah yang menyatakan bahwa di dalam madu itu ada syifa. Udah perut kamu yang bohong, minum madu lagi kata. Akhirnya bisa datang lagi. Alhamdulillah sembuh ya Rasulullah. Rupanya kurang banyak dia. Saya nggak tahu ada Pak Dokter ini. Makanya saya itu kalau ada orang, saya sudah tobat Ustaz, sudah istighfar, sudah aneka wirid, dzikir sudah saya baca, kok saya bilang kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Saya mungkin pernah cerita di sini atau belum saya lupa. Ada di daerah Pondok Gede, di daerah Intan Lestari itu ada masjid namanya Nurul Iman. Saya ngajar di situ. Dulu ngajar. Itu ada ibu-ibu itu. Kalau saya ngajar ngaji gini ini, beliau nggak masuk di masjid, tapi di luar pintu itu ada pintu kayak gitu di luar, di sebelah luarnya gitu. Ibu itu wajahnya kuyu, matanya sayu, bukan sendu ya Bu ya. Kalau sendu kan seneng dusel, ini ndak. Sayu wajahnya. Pakaiannya agak awut-awutan pakaiannya. Beliau berada di luar masjid sambil dengerin kajian saya. Sekali-kali ngintip dari pintu itu gini. Beliau. Besok kan saya sebulan sekali ya saat itu. Saya ngajar lagi, beliau gitu lagi ke saya. Tidak masuk. Suatu saat setelah beberapa kali pengajian itu saya keluar, beliau itu ngomong gini ke saya. Ustadz, boleh konsultasi? Boleh saya bilang boleh. Kan jarang, biasanya kan sembunyi kok nyapa saya gitu. Untuk manggilnya Ustadz itu. Padahal panggilan kesayangan saya bukan Tat, Mas. Enggak, ini saya bercanda, tapi orang ini akhirnya manggil saya Mas Ustadz, boleh konsultasi, boleh. Rupanya beliau cerita tentang masalahnya yang cukup berat, yang saya mendengar itu ya berat juga memang. Nah, terus saya bilang gini, saat itu saya bilang ini, ya udah Bu, perbanyak istighfar, saya bilang gitu. Saat itu tahun 2010 seingat saya. Tahun 2010 seingat saya. Beliau mengatakan sudah beristighfar Ustaz dari tahun 80. Bayangkan dari tahun 80 sudah beristighfar. Itu tahun 2010. Berapa tahun itu sudah? 30-an tahun nih. Ya udah Bu, perbanyak tobat. Sudah tobat Ustaz dari tahun 80. Waduh. Piye iki? Ya udah Bu, yang sabar, sudah sabar Ustaz. Dari tahun 80. Ya, saya diam gitu. Akhirnya saya ngomongin lagi. Bu, perbanyak istighfar ya, jangan ngomong sudah, saya bilang gitu. Saya itu, jangan ngomong sudah. Ibu, perbanyak tobat ya, jangan ngomong sudah, saya bilang gitu. Terus, Ibu, perbanyak sabar, jangan ngomong sudah, saya bilang gitu. Sampai kapan Ustaz, dia bilang gitu. Sampai Ibu mati, saya bilang gitu. Saya gitu kan, Ibu mau ngapain lagi? Sampai Ibu mati, saya bilang gitu. Kan mau ngapain lagi sekarang kan? Sudah. Akhirnya intinya itu kalau menurut saya ya kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Akhirnya beliau bulan itu kan selesai ya.
Terus bulan depan saya ngisi lagi. Rupanya qadarullah beliau sudah mulai masuk mau ngaji di dalam beliau. Matanya mulai ada cahayanya, wajahnya udah mulai mulai agak ceria gitu. Pakaiannya udah mulai agak rapi. Saya ngajar situ sampai dengan sebelum pandemi pokoknya itu sudah pakaiannya sudah wajahnya sudah ceria, dandanannya sudah rapi pakaiannya. Dan sampai detik ini saya tidak pernah bertanya sama beliau, Bu, udah selesai masalahnya? Enggak. Saya belum pernah nanya sampai sekarang tentang apakah sudah selesai masalahnya. Karena ya tadi saya berpikir dalam keyakinan saya, apa yang Allah janjikan terkait dengan doa, wirid, zikir atau kesabaran atau apapun, itu intinya nggak mungkin Allah ingkar janji, nggak mungkin. Kalau sebagian kita merasa sudah melaksanakan semua itu tapi tidak kunjung ada solusi, kata kuncinya cuma satu. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah itu aja. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah itu aja. Karena janji Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin. Sampai saya punya jamaah, beliau pernah cerita sama saya, ya Allah Ustaz, masalah saya ini bahkan solusinya nggak tergambar, resikonya mati. Resikonya mati, solusi nggak tergambar, nggak ketemu itu. Begitu beliau putuskan kembali kepada Allah, tobat. Dengan satu beliau lagi tugas di Aceh, beliau tobat di Aceh itu, qadarullah, masalah itu Allah hadirkan dengan izin Allah. Kalau Allah berkehendak itu, solusi Allah hadirkan maksud saya, solusi Allah hadirkan sehingga masalah itu selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya pokoknya kurang banyak, kurang sungguh-sungguh itu aja, itu rumusnya gitu. Oke, jadi jangan enggak usah ngeluh lagi, ini mestinya kurang akeh, kurang. Sudah bersalawat kurang banyak, kurang sungguh-sungguh gitu. Sudah beristighfar kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, udah itu aja. Sudah baca la haula wala quwata illa billah kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, udah gitu aja. Semono terus. Karena Allah enggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Ini yang ngomong juga masih belajar sama ini. Kita semua belajar, kita semua ini belajar. Allah, kadang gini kan, saya ulang gini kan, enak ngomongnya aja kadang kan. Prakteknya apa tadi? Kadang sulit pakai dal. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala Allah berfirman, ya Adam, hai Adam, ambikum, beritahukanlah pada mereka malaikat itu bi asma'ihim, nama-nama benda-benda tadi itu. Falamma amba'ahum, maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama benda-benda tadi itu, qala Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian, ini sungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui atau maha mengetahui, aku maha mengetahui ghaibas samawati wal ardh, kegaiban langit dan bumi. Jadi ini bahkan sains mengakui ya. Sains mengakui bahwa selalu apa yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui selalu jumlahnya lebih banyak. Itu rumus itu. Karena gaib itu sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui, itu namanya gaib namanya. Makanya dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh itu Allah bilang dengan istilah naba'ul ghaib. Itu berita gaib. Apakah Nabi Nuh makhluk gaib bangsa jin? Bukan. Beliau manusia. Cuman banyak orang yang tidak atau belum tahu. Istilahnya begitu. Maka para malaikat itu gaib bagi kita, tapi tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah melihat langsung bentuk malaikat dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk penyamarannya. Kalau bagi kita surga neraka itu gaib, tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah mi'raj, melihat langsung neraka, melihat langsung surga. Bagi kita Sidratil Muntaha itu gaib, tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah mi'raj sampai di Sidratil Muntaha. Jadi makanya gaibnya saya dan gaibnya panjenengan itu tidak sama. Tapi secara umum, ini teori dasar dan sependek yang saya pahami, sains mengakui itu bahwa
selalu apa yang kita ketahui, maka yang tidak kita ketahui jumlahnya selalu lebih banyak. Bahkan jauh lebih banyak. Nah, itu rumus itu rumus itu. Makanya dikatakan ya, aku kata Allah lebih mengetahui atau bahkan maha mengetahui terkait dengan kegaiban langit dan bumi. Maka sampai sekarang kan ilmu itu terus berkembang, betul dokter ya? Ilmu terus berkembang, terus berkembang. Dan kalau ini kita kaitkan dengan ilmu Allah nggak ada selesainya. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar IPA itu masih SD. Saya cuma diberitahu bahwa bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup kayak manusia, binatang itu kan sel katanya itu. Terus kemudian kalau benda itu atom itu ternyata di dalamnya sel itu masih ada lagi itu kehidupan itu. Nanti masih ada atom itu masih ada. Opo gak paham aku. Jelimet wis wae. Itu ya Allah. Dulu yang namanya ilmu kedokteran, kalau zaman saya masih kecil kan belum ada Pak dokter yang aneh-aneh itu ya, gelar yang aneh. Sekarang kan bidang kedokteran tuh wah macam-macam. Gak paham aku itu. Memang bukan bidangnya. Tapi memang betul terus berkembang, akan terus berkembang. Ya karena memang ilmu Allah itu maha luas. Makanya saya ulang sekali lagi, tidak sepatutnya manusia itu jumawa dengan pengetahuannya. Karena kita ini harus sadar bahwa tadinya kita itu nggak tahu apa-apa. Terus Allah beritahu, terus kok menjadi sombong, itu kan repot namanya. Tapi biasanya orang yang berilmu yang sombong itu karena tidak ada takwa itu, nggak ada iman itu. Kalau iman dan ilmu digabung sekaligus, yang ada adalah kerendahan hati. Tapi memang jengkal pertama ilmu itu sombong, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jengkal pertama ilmu itu sombong. Orang kalau pertama belajar itu mesti sombong dulu. Karena baru tahu, seneng, menganggap semua orang yang menurut dia tidak tahu atau nggak sama dengan dia dianggap salah semua. Maka mental orang pertama belajar biasanya gampang nyalahkan orang. Tapi kalau dia mau belajar terus, itu jengkal yang kedua kerendahan hati, kata Sayyidina Umar. Jengkal kedua, kalau mau terus belajar tapi repotnya kan baru belajar sejengkal nggak belajar lagi. Akhirnya petantang sombongnya pol-polan. Nanti yang kedua berendah hati. Yang terakhir jengkal yang ketiga itu merasa tidak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang betul-betul alim itu biasanya semakin belajar semakin terasa bodohnya. Semakin terasa. Saya itu kalau baca ilmunya ulama itu ya Allah betapa bodohnya kita ini. Betapa bodohnya kita. Kalau kita dengar para ilmuwan bicara itu ya Allah betapa bodohnya kita ini. Jadi semakin kita belajar semakin kita merasa tidak ada apa-apanya. Namanya kalau ada orang kok masih suka nyalahkan itu berarti masih satu jengkal pertama itu. Sehingga saya masih ingat betul ada seorang ustadz sudah sepuh beliau sebenarnya. Itu saya dalam ceramahnya bukan nyalahkan itu. Dalam hati saya gini, ya Allah, ini saya dulu waktu SMP itu. Jadi ketika beliau menyalahkan orang itu saya ingat saya waktu SMP dulu. Loh ini saya masih SMP dulu begini. Tapi sudah sepuh ya tadi mungkin satu jengkal itu. Dan saya saat di pesantren dulu, ini bukan berarti saya sudah jengkal kedua, bukan, kita belajar untuk terus berendah hati. Paling enggak kita mulai menyadari untuk berendah hati. Nah tapi begini, saya masih ingat betul saat itu saya nyantri di Surabaya, di Teresmo Surabaya itu. Saya pas mondok di situ saya kenal seorang kawan itu keberagamaannya itu keras sekali. Satu pesantren dengan saya. Galak dia itu dalam keberagamaannya itu. Di tengah-tengah dia kayak gitu itu saya samperin kan, Kang, saya bilang gitu. Boleh pinjam bukunya nggak? Pinjam buku catatannya. Oh ya boleh. Saat itu kan masih zamannya buku catatan, nggak kayak sekarang HP itu. Saya baca buku catatannya itu. Dia ngaji itu sama siapa, saya baca catatannya. Saya tutup bukunya. Saya bilang, pantes sampean itu suka marah. Kenapa? Kang, manggil saya Kang juga. Rupanya sampean ngaji itu baru bab marah rupanya. Itu sudah nggak apa-apa ya. Jadi sampean ngaji ini baru bab marah. Pantes sampean dari tadi kok marah-marah terus. Pokoknya sering marah-marah orang. Rupanya dia ngajinya baru bab marah. Saya bilang sama dia, terus ngaji ya, nanti akan ketemu bab rendah hati, bab sabar, bab qanaah, saya bilang. Enggak apa-apa, ini sampean masih bab marah, enggak apa-apa. Terus saja saya bilang. Jadi ngajinya baru bab marah ya.
Kan ada beberapa, kalau kita ngaji fikih dasar aja kan agak galak-galak itu. Yang kalau ngaji fikih dasar itu kan agak galak fikihnya itu. Ya biasa itu. Saya bilang sampean baru ngajinya baru bab marah. Enggak apa-apa. Nanti terus ngaji ya. Nanti ketemu bab sabar ya. Nanti ketemu bab tawakal, bab rendah hati nanti. Nah, kalau jenengan sudah bisa begitu berarti jenengan sudah jengkal yang kedua. Kita sedang belajar untuk itu terus belajar. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Yang tampak maupun yang sembunyi semuanya Allah ketahui. Tapi bersyukurlah kepada Allah, kalau berkaitan dengan diri ya. Itu untuk yang tersembunyi itu tidak serta-merta semuanya Allah hisab. Tapi yang Allah tampakkan itu ada hisabnya. Yang kita tampakkan itu ada hisabnya. Yang tersembunyi dalam hati atau pikiran itu tidak serta-merta ada hisabnya. Makanya ketika akhir surah Al-Baqarah turun itu yang berbunyi intubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, itu sahabat nangis itu. Jadi jika kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, yang tampak maupun yang sembunyi itu semua Allah hisab, sahabat nangis. Kata para sahabat, ada dalam sababun nuzul itu, ya Rasulullah kalau yang tampak dihisab oke lah. Tapi yang tersembunyi dihisab celaka kita ya Rasulullah. Siapa yang bisa mengendalikan hati? Siapa yang bisa mengendalikan pikiran? Otak kita kan berisik sekali. Otak sampai ada yang mengatakan otak monyet kan? Otak kita kan berisik sekali itu. Sampai ada istilah apa istilah otak monyet apa istilahnya? Wong kalau kita saya begini, jangan mikir pisang Pak. Keluar pisang langsung gitu. Jangan mikir pisang, malah keluar pisang. Gak bisa kita mengendalikan pikiran kita, termasuk hati kita gak bisa mengendalikan. Berisik sekali. Dan kebayang gak ketika kita berisiknya hati dan pikiran itu dihisap oleh Allah. Kata sahabat, celaka kita ya Rasulullah kalau sampai semuanya dihisap. Kata Nabi begini, apa kalian mau seperti Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami dengar kami durhakai. Sudahlah, itu maunya Allah, nurut saja. Katakan sami'na wa ata'na au kama qala. Maka para sahabat menyadari, oh ya sudah, kalau ini maunya Allah, yang ditampakkan maupun yang disembunyikan akan dihisab, ya sudah, sami'na wa ata'na. Nah, gara-gara sami'na wa ata'na itu terus turun lanjutan ayatnya itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka sejak itu kemudian diampuni oleh Allah semua yang kita tidak sengaja maupun semua hal yang kita tidak mampu untuk menahannya, termasuk yang dalam hati itu. Maka unek-unek dalam hati itu, yang kalau bahasa Indianya itu kuch hutahi itu itu semua tidak ada hisapnya. Tidak ada hisapnya. Makanya saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, kita kesel sama orang dalam hati itu. Itu dihisap nggak Ustaz? Kalau masih ditahan dalam hati nggak ada hisapnya. Tapi kalau udah mulai ngomong, nah itu ada hisapnya. Termasuk rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu. Kalau ditahan dalam hati, itu sudah dimaafkan oleh Allah, karena itu masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya tadi itu. Wala tuhammilna ma la taqata lana. Wa dan seterusnya itu, betul. Itu. Nah, itu makanya kata para ulama, rasa itu enggak ada dosa. Pada rasa itu enggak ada dosa. Pada rasa. Tapi kalau sudah mulai ngomong, nah itu sudah mulai ada hisapnya. Atau diwujudkan dalam bentuk perilaku. Misalnya ada unek-unek bersama orang yang dimaksud, buang muka. Bisa buang muka, mukanya dibuang. Padahal susah nyarinya nanti. Nah itu sudah ada hisapnya kalau begitu. Atau nggak ngomong, tapi ada ekspresi. Dan itulah kenapa ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Itu kan sama-sama mencela maknanya. Maka diantara bentuk mencela itu adalah rupanya ada yang verbal, ada yang non verbal, gitu loh. Ya tadi mungkin dia nggak komentar, tapi bibirnya diangkat ini. Nah itu sama itu. Jadi maaf ya, jadi mungkin nggak ngomong, tapi ekspresi.
Nah, itu tadi apa? Kalau bahasa Jawa itu bibirnya diangkat itu lambene diwingkis namanya. Gitu. itu sudah ada hisapnya kalau gitu, karena sudah terekspresikan. Gitu. Makanya jangan sampai kita ini mudah mengeluarkan apa yang ada dalam hati itu, karena seringkali penyesalan itu karena bicara, bukan karena diam. Nah, seringkali penyesalan itu karena bicara, bukan karena diam. Maka dalam bab hifdzul lisan, Imam Nawawi mengatakan, kalau kamu yakin yang kamu akan katakan baik dan benar, katakan. Kalau ragu, diam. Kalau tahu jelek, stop, jangan bicara. Nah, karena saya ulang tadi, penyesalan itu seringkali pada bicara, bukan pada diam. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke. Ilmuannya. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka pertanyaan ya. Tadi tafsir Al-Qur'an untuk ayat 31, 32 dan 33 ya Ustaz. Oke, betul. Surat Al-Baqarah. Silakan. Ya, silakan Pak Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya gitu. Dan kalau kita cerita Nabi Ibrahim, kita itu dari bulan bintang itu saya tidak mau katakan itu mungkin saya mau menjelaskan apa sih yang duluan atau ilmu disematkan pada ilmu itu. Terus yang kedua lagi, Al-Quran itu kan kita sudah paham sebagai sumber ilmu, baik ilmu agama ilmu dunia. Tapi sampai saat ini kita menggunakan ilmu kamu itu bersangka sampai ke Rasul. Padahal kalau kita kaji Al-Quran itu tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu sempat dibahas dalam zamannya Rasul. Yang dimaksudkan ilmu itu biasanya ilmu yang mana Pak Ustaz? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip sudah Allah install dalam diri kita itu iman. Secara prinsip dulu. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, ay ala fitratil Islam. Maka fa'abawahu yuhawidani au yunasirani. Maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Jadi sebenarnya semua kita, setiap kita bahkan itu terlahir dengan dasar iman sebenarnya. Pengakuan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Benar kami menjadi saksi. Makanya pada manusia yang tidak mengenal agama sekalipun karena faktor geografis, karena faktor keterpencilan, itu mereka tetap mengakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kehendak di luar kehendaknya. Maka di satu masyarakat yang risalah para nabi tidak sampai pada mereka tetap menyembah walaupun mereka meraba-raba, ini siapa yang harus saya sembah. Tapi mereka mengakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kehendak di luar kehendak dirinya, dan itu adalah agama memberitahukan itu adalah Tuhan. Islam memberitahukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia itu memang sudah ada imannya Pak sebenarnya. Hanya nanti kemudian dia menjadi resesif atau dominan. Apakah dia tetap dalam fitrahnya atau dia terkotori oleh perbuatannya setelahnya. Itu seperti itu. Makanya mungkin saya pernah bilang di sini ya bahwa orang yang mengingkari adanya Tuhan itu dia mengingkari fitrahnya sebenarnya. Maka ada guyonan dari beberapa orang yang mengatakan orang yang paling sering ingat Tuhan itu orang ateis. Orang yang paling sering ingat Tuhan itu orang ateis. Kenapa? Karena dia berusaha mengingkari apa yang itu ada dalam dirinya tentang keyakinan akan Tuhan itu. Kayaknya Tuhan nggak ada deh, tapi kayaknya ada deh, nggak ada. Jadi dia sering berantem dengan dirinya sendiri. Kayak orang nggak mandi itu loh. Itu kan dia sering berdebat dengan dirinya sendiri. Apa
ikan sering mandi amis. Dia debat dengan diri sendiri. Kucing nggak pernah dimandiin juga mahal harganya. Misalnya gitu. Dia berdebat, padahal kalau dia mandi selesai. Dia berusaha mencari adanya Tuhan, padahal kalau dia beriman selesai sebenarnya. Pernah ada anaknya jamaah saya itu kan dia bilang ateis. Anak saya ateis Ustaz. Tapi saya suruh sholat aja bisa. Ayo sholat. Saya ateis mah, sholat pokoknya kata mau suruh sholat itu. Terus apa maksudnya ateis yang dia maksud itu? Walaupun pembahasannya panjang gitu ya. Terus dia bilang, ya pokoknya dia mengingkari adanya Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, nanti bilang sama anak ibu, lah wong nggak ada kenapa diingkari? Saya bilang. Kan dia bilang mengingkari adanya Tuhan. Dah ya lah wong nggak ada kenapa diingkari? Saya bilang. Paham nggak betul? Dah wong nggak ada kenapa diingkari? Kok kurang kerjaan banget? Kan dia mengingkari adanya Tuhan. Lah ya enggak ada kok diingkari, ngapain diingkari enggak ada. Kata. Berarti apa? Sebenarnya nuraninya tidak bisa mengingkari. Makanya ada yang mengatakan ateis itu bukan menolak adanya Tuhan, mengingkari kelembagaan Tuhan. Ada yang mengatakan begitu. Mbuh sakarepe wis. Tapi yang pasti fitrahnya itu manusia tidak bisa lepas. Makanya dasar iman itu memang sesungguhnya ada pada setiap kita manusia, karena setiap kita lahir ala fitrah. Al fitratul Islam, al fitratul Islam, itu seperti itu. Semua kita. Itu dulu Pak ya. Nah, cuman selanjutnya ini Pak. Iman yang ideal itu bukan iman yang taklid Pak. Iman yang ideal bukan iman yang taklid. Makanya iman kita itu mesti di backup dengan ilmu gitu. Agar kita mengimani Allah itu dengan ilmu, bukan tanpa ilmu. Nah, makanya ilmu itu datang menyusul berikutnya untuk menguatkan keyakinan kita tentang Allah itu. Makanya nanti kalau Bapak baca Al-Quran tentang tauhid terutama itu mesti ngajak mikir Pak. Mesti ngajak mikir. Kan seperti itu. Kalau orang-orang yang anti Tuhan kan mereka mengatakan bahwa alam ini ada dari ketiadaan. Kalau kita kaum beragama mengatakan justru ada karena ada yang mengadakan, dan yang mengadakan adalah yang maha ada. Karena kalau saya berkata sama Bapak misalnya, Pak, di sana tadi ada ledakan Pak, duar, tahu-tahu jadi masjid Pak, percaya nggak Bapak misalnya? Nggak percaya, nggak mungkin tiba-tiba jadi masjid. Saya bicara teori Big Bang, ledakan duar misalnya, begitu meledak tahu-tahu jadi masjid, nggak mungkin percaya lah. Oke, dulu mungkin ada ledakan Big Bang misalnya gitu, terus tahu-tahu jadi matahari, jadi macam, begitu saja terjadi, nggak mungkin. Pasti ada yang menyengaja itu. Dan lebih mustahil lagi kalau yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada? Itu lebih mustahil lagi. Yang betul adalah yang maha ada menciptakan yang ada. Yang maha ada itu akan selalu ada walaupun kata ada itu sudah tidak ada. Kan seperti itu. Nah, ada itu namanya wujud. Itu kalau dalam akidah Islam itu wujud itu sifat nafsiyahnya Allah. Hanya Allah punya sifat wujud itu. Selain Allah bukan wujud, maujud, diadakan selain Allah. Jadi kita ini tidak ada. Kita ini hanya diadakan. Maka la ilaha illallah itu isbat Allah menafikan makhluk. Nah, jadi harus diilmui berikutnya Pak. Makanya iqra, bacalah. Tidak hanya ayat qauliyah tapi juga ayat kauniyah. Tidak hanya Al-Quranul Karim, tapi Al-Quranul Azim. Karena banyak hal yang harus kita pelajari untuk meyakini adanya Allah, mengimani Allah dan apa yang kita imani itu dengan dasar ilmu. Makanya pernah ada seorang ulama itu bertanya kepada orang awam, Pak, apa dasar Anda mengimani adanya Allah? Seorang ulama nanya. Rupanya orang awam ini punya ilmu juga. Dia mengatakan, nak, kalau ada teletong itu taingnya kebu, pasti ada kebunya. Tidak mungkin teletong nggak ada kebunya itu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada alam semesta ini kalau nggak ada yang mengadakan sebelumnya. Tidak mungkin, pasti itu ada. Nah, itulah Islam mengajarkan itu adalah Allah. Tentang Nabi Ibrahim tadi itu sebenarnya dalam konteks ayat itu kata para ulama, itu Nabi Ibrahim bukan dalam pencarian, bukan. Itu Nabi Ibrahim sedang mendebat kaumnya dengan berlagak seolah-olah beliau itu tidak tahu apa-apa dengan mengatakan
saya itu kan mereka nyembah patung kan. Nabi Ibrahim mau ngomong gini, saya itu sebenarnya lebih tertarik nyembah bulan, tapi begitu siang hilang dia. Nah, itu. Terus saya, kayaknya matahari lebih keren nih. Udah saya mau nyembah matahari aja. Tapi ternyata dia hilang. Saya nggak suka dengan yang hilang-hilangan gitu. Suka di ghosting. Saya nggak mau gitu. Saya maunya yang menciptakan semua ini aja. Ya, itu, jadi itu apa ya? Beliau mengajak kaumnya itu untuk berpikir bahwa apa yang dia sembah itu enggak benar karena dia makhluk yang notabene tidak lebih hebat daripada bulan, daripada matahari, daripada bintang, tapi semua itu hilang-hilangan. Mending kita menyembah yang menciptakan semuanya itu aja. Nah, itu Nabi Ibrahim lagi menggiring logika kaumnya, bukan Nabi Ibrahim dalam pencarian, bukan, itu tidak dalam konteks dalam pencarian, beliau tidak. Beliau dalam rangka mendebat kaumnya dan mengajak kaumnya berpikir betapa sebenarnya daripada nyembah makhluk, mending kalau bahasa rendahannya, bahasa rendahnya lah ya, mending kita nyembah penciptanya aja. Tapi itu sebenarnya itu sudah bagian dari cara beliau untuk supaya kaumnya itu mau berpikir sebenarnya. Ya yang mau berpikir ya beriman, yang nggak mau berpikir ya bahasa awamnya begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang ya. Jadi tetap harus ditopang dengan ilmu, keyakinan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mau apa lagi tadi? Oh iya. Iya. Ini yang bersanad itu tadi ya. Iya. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak yang mengatakan bahwa as-sanadu minal ilm. Sanad ini as-sanadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak laulal sanad, kalau enggak ada sanad, laqala man qala maqala. Laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad itu bagian dari agama. Kalau orang tidak pakai sanad, orang akan ngomong seenaknya. Jadi yang dimaksud dalam konteksnya Abdullah bin Mubarak itu kalau kita belajar agama, belajarlah agama dari orang yang sanad keilmuannya itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu barangkali gampang. Kalau dulu itu kalau kita ngaji ke guru di musola, di pesantren, itu pasti kalau tanya kiai ngaji dari mana, dari kiai saya. Itu sampai ke Rasulullah Muhammad SAW insyaallah ya. Kalau dulu. Kalau sekarang mohon maaf enggak semuanya ustadz itu dari guru saya. Dari mana ustadz? Dari Google. Sekarang dari AI. Dari ini. Itu namanya enggak nyambung sanadnya. Bukan berarti kita enggak boleh baca Google, bukan enggak boleh kita nanya ke AI. Tapi kalau kita tidak punya dasar ilmu kan bisa kepleset. Nah, saya itu pernah dulu waktu saya kuliah, dosen saya pernah ngomong gini ke saya. Teman-teman dosen di Singapura sekarang ini lagi pusing katanya. Kenapa Pak? Mahasiswanya itu rupanya banyak baca. Karena sudah mulai ada internet saat itu. Kemudian sementara dosennya kurang baca. Muridnya banyak berselancar di internet, dosennya kurang. Sehingga banyak dosen yang kelabakan menghadapi murid yang banyak berselancar di internet saat itu. Nah, terus dosen saya bilang kepada temannya itu, mereka boleh banyak baca, tapi mereka kan tidak bisa mensikapi apa yang mereka baca. Itulah pentingnya kita sebagai orang yang berilmu. Karena banyak ilmu dengan banyak informasi itu beda. Itu saya waktu kuliah tahun 90-an itu begitu dosen saya ngomong itu. Nah, begitu saya ke Jakarta, saya ketemu dengan satu jamaah. Di rumahnya itu banyak buku, masih mending lah buku, bukan internet, buku deh. Banyak buku. Rupanya banyak bacaannya, beliau bingung. Buku agama maksud saya ini, buku agama. Bingung beliau itu. Ustadz kalau begini. Banyak baca tapi bingung. Rupanya begini. Jadi orang belajar dari dasar dengan belajar dari kembangan itu beda rupanya. Karena kalau kita belajar dari dasar, ketika ada masalah pada kembangannya itu kita bisa mensikapi. Karena kalau tidak dari dasar, kita taunya kembangan itu malah bingung, nggak ngerti dasarnya itu loh. Tapi kalau kita ngerti dasarnya, kita bisa mensikapi itu. Contoh saja misalnya, ini ayat mengatakan wasiat boleh, tapi kok ada hadis yang melarang untuk berbagi wasiat kepada ahli waris misalnya. Itu bagaimana Ustaz mensikapinya? Itu kan kalau kita nggak belajar nasih mansuh kan kita nggak tahu. Ini ada dalil yang menghalalkan, ini yang mengharamkan bagaimana. Kalau kita nggak belajar kaidah fikih kan nggak tahu.
Disitulah saya bersyukur pada Allah karena Allah takdirkan saya pernah belajar dari dasar itu, sehingga bisa mensikapi informasi yang berkembang itu. Saya teringat perkataan kiai saya, Allahyarham Kiai Haji Zaini Mun'im Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu, beliau pernah bilang, santri kalau bingung kembalikan ke pelajaran MI, pelajaran Madrasah Ibtidaiyah itu. Karena itu dasar. Jadi kalau kita sudah bicara tentang kembangan-kembangan yang sekarang itu, kalau tidak dikembalikan kepada dasar, nah dasar itu kita boleh dari mana? Dari guru-guru kita yang ilmunya, sanatnya itu nyambung insya Allah sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kayak saya misalnya, saya dulu pernah ngaji Sahih Bukhari ke guru saya, Kiai Haji Ahmad Sadid Johari. Beliau murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Beliau murid dari ayahnya sendiri Said Alawi rahimahullah. Itu kalau kita tarik terus ke atas itu sampai sanad beliau sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu seperti itu. Saya ngaji Sahih Muslim dulu di Dresmo Surabaya. Ada Kiai Haji Mas Abdul Wahid. Itu sanad ilmunya ke Ploso, Al-Falah Ploso. Itu Kiai Jazuli. Itu beliau belajarnya ke Said Alawi di Mekah. Itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu, dan saya insya Allah masuk ke orang-orang yang mau belajar dari dasar ya insya Allah. Dari guru-guru yang terpercaya itu. Insya Allah memang lebih selamat insya Allah. Kenapa? Karena dasar pemahamannya sesuai dengan apa yang dimaui dari Rasulullah Muhammad SAW itu insya Allah. Dibandingkan dengan Nun Sewu yang dari kembangan-kembangan tadi yang nggak jelas dasarnya tadi itu. Wallahu a'lam. Bisa jadi maksudnya dalam masalah agama. Yang saya pahami gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Berarti ilmu yang di sana tadi maksud itu tidak termasuk ilmu umum ya, karena selama zaman itu banyak ilmu sekarang. Nah, kalau ilmu dunia itu Nabi cuma bersabda gini Pak. Ini hadis Sahih Muslim. Kalau berkaitan dengan dunia, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian kata Nabi lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Bapak kalau ingin paham konteks hadis itu ceritanya gini. Ada para sahabat mengawinkan kurma, pertanian berarti ya. Nabi nanya kepada sahabat, itu ngapain orang-orang itu? Mengawinkan kurma ya Rasulullah. Gak ada gunanya itu. Nabi komentar gitu. Nah terus kemudian tahun itu sahabat lesu Pak. Nabi bertanya, kenapa kalian lesu? Kami tahun ini gagal panen ya Rasulullah. Karena ketika kami mengawinkan kurma itu, kata panjenengan, tidak ada gunanya. Kata Rasulullah, ini bashar, aku manusia biasa, sebagaimana kalian. Jadi kalian antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia jangan nanya saya. Kalau urusan dunia nanya ahlinya. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Maka kalau berkaitan dengan masalah geologi, kedokteran saja Nabi saya menarik. Sayyidina Ali ketika sakit, kata beliau datang ke pakar. Saya itu sakit liver. Kata Nabi datang ke seorang Yahudi, itu dia pakar liver dia. Sudah datang ke situ. Jadi Nabi itu menyuruh sahabat datang ke ahlinya, walaupun itu non muslim. Kalau bicara soal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan itu. Bahkan ketika Nabi mau membangun Masjid Nabawi, Nabi nanya siapa yang pakar dalam melepa masjid atau kalau sekarang siapa teknik sipilnya siapa. Nabi cari. Bahkan ketika Nabi hijrah, guide-nya itu seorang Nasrani. Karena saat itu yang ada orang Nasrani, yang menggaiti Nabi hijrah itu seorang Nasrani. Itu. Jadi dikembalikan kepada kalau itu dikembalikan kepada. Jadi maksud sanad itu dalam masalah ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih semuanya buat kita semua dan salam sangat bermanfaat ya ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ditutup doa Ustaz buat kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami,
dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita doakan